Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Nurfojia. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 5. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 dalam mata kuliah Manajemen Sistem Informasi akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi dalam lingkungan bisnis, yaitu manajemen basis data. Yang pertama ada jenis data. Data merupakan komponen terpenting sebagai penghubung antara mesin dan manusia. Data juga merupakan komponen utama yang ada dalam sebuah database manajemen sistem atau biasa disingkat sebagai DBMS. Pada dasarnya, semua data berasal dari data yang tidak terstruktur. Namun, setelah dilakukan perlakuan tertentu terhadap data, maka data tersebut menjadi terstruktur. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data terdiri dari 3, yaitu informasi terstruktur. Informasi yang ditempatkan pada item-item tertentu sebagai lokasi penyimpanan dalam suatu basis data. Yang kedua ada informasi semi terstruktur. Informasi yang belum diklasifikasikan di bawah repositori tertentu, yaitu database, namun mengandung informasi penting yang memisahkan elemen individu dalam data. Yang ketiga ada informasi tidak terstruktur. Informasi yang tidak memiliki bentuk atau struktur yang khusus. Yang kedua ada risiko data. Database yaitu koleksi informasi terintegrasi yang secara logika saling berhubungan dan disimpan sedemikian rupa sehingga mengurangi duplikasi, membantu ketika diakses untuk kebutuhan lainnya. Sedangkan DBMS adalah database manajemen software yang menciptakan dan mengatur basis data sekaligus menjaga keamanan, replika, penerimaan, dan pekerjaan lainnya. Untuk arsitektur data sendiri dahulu bersifat hierarki yang turun ke bawah, sedangkan saat ini banyak menggunakan relational database, yaitu database model yang dapat mengorganisasikan atau memberikan gambaran atau bagian skema yang menghubungkan link antar table dalam sebuah basis data. Agar table bisa berhubungan, harus ada kolom kunci yang disebut sebagai primary key. Bahasa relational database kita sebut sebagai SQL, yaitu Structured Query Language. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga ada basis data. Basis data itu kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu untuk saling berhubungan sehingga mudah untuk bagi pengelolanya. Nah, di dalam basis data itu ada jenis dan fungsinya. Kemudian jenis dan fungsinya itu yang pertama ada operational database. Di dalam operational database itu ada JavaScript Object Notation atau JSON. Kemudian ada Extensible Markup Language atau XML. Terus yang kedua database warehouse. Nah, di dalam database warehouse itu basis data yang bisa digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Nah, selanjutnya yang ketiga ada distribusi database. Nah, kemudian distribusi database itu untuk perangkat penyimpanannya yang tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama. Nah, kemudian yang keempat itu ada relational database. Di dalam relational database itu ya basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data tersebut. Nah, di dalam hubungan data tersebut itu ya basis data yang pertama yaitu ada 6. Yang pertama ada MySQL, ada PostgreSQL, MariaDB, ada MongoDB, kemudian ada Oracle Database, yang keenam ada Firebase ya. Terus selanjutnya yang keempat ada gudang data. Nah, dalam gudang data tersebut ya, data warehouse adalah sebagai sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau keperluan suatu bisnis tertentu. Nah, yang kelima itu ada big data. Big data itu kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur ya. Kemudian fungsi big data itu ada 4. Yang pertama menentukan penyebab suatu masalah kegagalan secara real time. Yang kedua, pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Yang ketiga, mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis Anda. Kemudian yang keempat, mengurangi biaya waktu dan meningkatkan performa produk aplikasi.